Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan di termokimia. Yang pertama bertujuan untuk menentukan perubahan entalpi reaksi antara larutan antara hidroksida dengan larutan asam klorida untuk menentukan arah proses atau kespontanan suatu reaksi. Termokimia atau energetika kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara energi panas dan energi kimia yang menyertai perubahan yang terjadi dalam suatu reaksi. Tujuan dari termokimia adalah pembentukan kriteris untuk ketentuan dan penentuan kemungkinan yang terjadi setiap zat memiliki energi yang tidak dapat terlihat yang apabila diberi gaya, energi tersebut dapat dirasakan. Energi yang dimaksud adalah energi potensial atau energi dalam entalpi H. Misalnya pada kayu yang dibakar akan menjadi arang dan air yang di dalam freezer akan membeku menjadi es. Tetapi bila kayu dan air ditempatkan pada suhu ruang, maka tidak akan ada perubahan yang terjadi. Studi ini mencakup dua aspek penting, yaitu penentuan atau perhitungan kalor reaksi dan studi tentang arah proses dan sifat-sifat sistem dalam kesetimbangan. Bagian alam semesta yang dipilih untuk penelitian termodinamika ini disebut sistem, dan bagian alam yang berinteraksi dengan sistem tersebut disebut dengan keadaan sekeliling lingkungan dari sistem. Perpindahan energi dapat berupa kalor atau dalam berbentuk lainnya. Secara keseluruhan disebut dengan kerja. Perpindahan energi berupa kalor atau kerja yang mempengaruhi jumlah keseluruhan energi dalam sistem yang disebut dengan energi dalam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode dalam praktikum termokimia. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama yaitu gelas kimia 100 ml 2 buah, gelas kimia 50 ml 1 buah, batang pengaduk, termometer, bejana plastik, botol semprot, dan timbangan teknis. Begitupun dengan bahan yang digunakan, yaitu larutan NaOH, larutan HCl, larutan NH4Cl, dan larutan BaOH 2 kali. Masuk ke prosedur kerja yang pertama, yaitu penentuan perubahan entalpi reaksi. Sediakan 2 gelas kimia berukuran 100 ml, tuangkan ke dalamnya 50 ml larutan NaOH dan larutan HCl. Ukur suhu kedua larutan tersebut, bilas termometer dengan Aquades sebelum dimasukkan ke larutan selanjutnya. Catat suhu pada termometer, lalu masukkan kedua larutan ke dalam bejana kalorimeter. Kemudian catat suhu yang ditunjukkan oleh termometer, hitunglah perubahan entalpi reaksi. Yang kedua yaitu menentukan arah proses atau kespontanan. Timbang NH4Cl dan BaOH 2 kali, lalu ukur suhu pada kedua bahan tersebut, kemudian cuci termometer, campurkan ke dalam botol, amati dan catat suhu terendah. Baiklah, saya akan menampilkan hasil pengamatan yang kami peroleh dari praktikum kemarin. Pertama, reaksi NaOH ditambah HCl sama dengan NaCl ditambah H2O. Pengamatan yang kami peroleh, volume larutan NaOH sama dengan 25 ml, volume larutan HCl sama dengan 25 ml. Jadi volume campurannya 50 ml. Suhu awalnya 30 derajat Celcius, suhu akhirnya 35 derajat Celcius. Maka kenaikan suhunya 5 derajat Celcius. Massa larutan, Rho sama dengan M per V. Rho-nya 1 gram per mililiter, M-nya belum diketahui, V-nya sama dengan 50 mililiter. Maka M-nya sama dengan 1 gram kali 50. Dapat hasilnya 50 gram. Jadi massa larutannya 50 gram. Kedua, menentukan arah proses reaksi. Reaksi 2NH4Cl ditambah BaOH 2 kali dikali 8H2O sama dengan BaCl ditambah 2NH3 ditambah 10H2O. Pengamatan.
Berat NH4Cl sama dengan 0,55 ml. Berat BaOH 2 kali dikali 8H2O sama dengan 1,6 ml. Maka berat campurannya 2,15 ml. Suhu awal yang diperoleh 30 derajat Celcius, suhu akhirnya 8 derajat Celcius, maka 2 derajat Celcius. Di sini saya akan membahas mengenai energetika. Energetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara energi panas dengan energi kimia yang menyertai perubahan yang terjadi dalam suatu reaksi. Nah, dalam percobaan ini kami menggunakan NaOH 1 ml HCl di mana dan didapatkan hasil bahwa suhu awal sebelumnya yaitu 30 derajat Celcius dan suhu sesudahnya yaitu 35 derajat Celcius. Maka pada reaksi ini terjadi kenaikan suhu yaitu 5 derajat Celcius. Jadi, kesimpulannya adalah reaksi endoderm adalah reaksi yang terjadi atas perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Dan reaksi eksoderm adalah reaksi yang terjadi atas perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Entalpi reaksi adalah perubahan tapi reaksi yang dikaitkan dengan kuantitas zat yang terlibat dalam reaksi.